Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari SMK Negeri 1 Batam. Pada kesempatan kali ini akan mencoba mengupas Fisken, fisika keren dengan jelas sehingga mudah dipahami. Adapun materi yang akan kita kupas pada kesempatan kali ini adalah besaran, satuan, dan pengukuran. Pada pembelajaran kali ini, diharapkan kita mampu mencapai tujuan pembelajaran, yaitu satu, memahami konsep besaran dan satuan, yang kedua, mampu membedakan jenis besaran, yang ketiga, mampu menentukan alat ukur yang tepat, yang keempat, mampu memahami prinsip pengukuran. Untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut, mari kita saksikan materi berikut. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menjumpai beberapa kegiatan yang dilakukan, diantaranya seperti yang terlihat pada gambar. Kegiatan tersebut tidak lain merupakan salah satu contoh kegiatan mengukur. Sekarang kita ambil salah satu kegiatan mengukur seperti pada gambar di atas. Dari kegiatan tersebut, maka akan muncul 4 pertanyaan. Apa? Yang pertama, apa yang dilakukan? Kedua, apa objek kegiatan tersebut? Ketiga, apa alat bantu dari kegiatan tersebut? Yang terakhir, apa hasil dari kegiatan tersebut? Setelah mengamati kegiatan tersebut, kita bisa mengambil kesimpulan, kegiatan yang dilakukan adalah kegiatan mengukur tinggi, di mana objeknya adalah beberapa orang anak dengan bantuan alat ukur yang tepat, sehingga diperoleh hasil berupa angka, salah satu contoh 140 cm. Dari kegiatan yang kita saksikan, dapat dinyatakan bahwa mengukur merupakan kegiatan membandingkan suatu besaran dengan alat ukur yang tepat yang hasilnya berupa angka dan satuan. Dalam hal ini yang dibandingkan adalah tinggi anak sebagai besaran dengan alat ukur. Jadi, dalam sebuah pengukuran akan terdapat beberapa kontens. Yang pertama, besaran. Yang kedua, satuan. Dan yang ketiga, hasil dengan bantuan alat ukur. Besaran, satuan, dan hasil. Besaran merupakan segala sesuatu yang dapat diukur seperti yang tadi, yaitu tinggi, sedangkan satuan merupakan pembanding dalam pengukuran suatu besaran, di mana hasil yang kita peroleh nanti adalah sebuah angka yang dikenal dengan angka penting dengan bantuan alat ukur yang tepat. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, besaran merupakan sesuatu yang dapat diukur, sehingga besaran dapat dibedakan menjadi dua, yaitu besaran pokok dan yang kedua besaran turunan. Besaran pokok itu sendiri merupakan besaran yang satuannya sudah ditetapkan terlebih dahulu dan tidak diturunkan dari besaran lain, di mana satuannya bersifat tunggal. Yang termasuk dari besaran pokok yaitu ada 7, 1. Massa, panjang, suhu, waktu, kuat arus, jumlah zat, dan intensitas cahaya. Jenis besaran yang kedua adalah besaran turunan. Kata turunan menyatakan bahwa besaran tersebut berasal dari besaran pokok, di mana proses penurunannya dengan cara penggabungan besaran pokok secara perkalian atau pembagian. Adapun yang termasuk dari besaran turunan cukup banyak, diantaranya adalah luas, gaya, kecepatan, usaha, dan tekanan. Unsur kedua yang terkandung pada pengukuran adalah satuan, di mana satuan mengenal dua sistem. Sistem yang pertama dikenal dengan MKS, meter kilogram sekon, dan sistem yang kedua dikenal dengan CGS, sentimeter gram sekon. Sistem yang diakui secara internasional adalah MKS, sehingga pada saat pengukuran jika menggunakan CGS perlu dilakukan konversi. Untuk prosedur konversi akan kita bahas pada pembelajaran berikutnya. Berikut ini adalah tabel untuk satuan internasional baik CGS maupun MKS untuk beberapa buah besaran. Tabel berikutnya adalah besaran pokok yang dilengkapi dengan satuan beserta lambang satuan. Dan tabel terakhir adalah tabel besaran turunan dengan proses penurunan satuan yang berasal dari besaran pokok. Unsur ketiga dalam sebuah pengukuran yaitu alat ukur, di mana alat ukur sangat menunjang proses pengukuran. Berikut adalah tampilan beberapa alat ukur yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari sehingga memudahkan kita dalam proses pengukuran suatu objek.
mari satu persatu kita bahas. Pertama yaitu alat ukur seperti yang terlihat pada gambar yang sering kita kenal dengan mistar atau meteran. Mistar atau meteran merupakan alat pengukur panjang suatu benda, di mana satuan terkecil dari mistar adalah milimeter. Alat ukur berikutnya adalah seperti yang terlihat pada gambar, dikenal dengan jangka sorong atau kaliper. Jangka sorong digunakan untuk mengukur kedalaman sebuah lubang, baik diameter dalam maupun luar, serta bisa mengukur panjang dan lebar sebuah benda dengan ketelitian 0,01 mm. Alat ukur ketiga yaitu ohmmeter. Fungsi ohmmeter adalah untuk mengukur resistensi atau hambatan listrik dan sering digunakan oleh jurusan elektro otomasi mekatronik. Alat ukur yang keempat dikenal dengan mikrometer sekrup seperti yang terlihat pada gambar. Mikrometer sekrup berfungsi untuk mengukur ketebalan sebuah benda yang bentuk berupa plat tipis dengan ketelitian 0,001 mm. Mistar, jangka sorong, dan mikrometer sekrup merupakan 3 contoh alat ukur mengukur besaran panjang, namun memiliki perbedaan pada tingkat angka ketelitian. Pengukuran juga perlu memperhatikan beberapa prinsip untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Pertama adalah ketelitian, kedua adalah ketepatan, ketiga adalah kalibrasi, keempat kepekaan. Semua prinsip tersebut harus diterapkan dalam proses pengukuran. Contoh pengukuran dengan menggunakan arah pandang berbeda dan mistar dengan satuan cm dibandingkan dengan mistar mm. Manakah yang lebih teliti? Dari tabel data yang diperoleh dapat dilihat bahwa mistar mm memiliki tingkat ketelitian lebih akurat dibandingkan cm, karena mistar mm memiliki satuan terkecil sehingga meminimalisir tingkat kesalahan. Kegiatan kedua yaitu mengukur diameter sekrup dengan menggunakan 2 alat ukur yang berbeda. Pertama jangka sorong dan kedua mikrometer sekrup. Manakah alat ukur yang tepat? Dalam hal pengukuran kita harus menentukan alat ukur yang tepat agar memperoleh hasil yang lebih akurat. Dan mikrometer sekrup merupakan alat ukur yang tepat untuk mengukur diameter sekrup. Hal berikut yang perlu diperhatikan oleh pengukur adalah kalibrasi dan kepekaan, di mana kalibrasi merupakan penetapan skala 0 pada sebuah alat ukur apakah sudah tepat atau belum. Sedangkan kepekaan, si pengukur harus mengamati apakah alat ukur memiliki tingkat sensitivitas terhadap lingkungan. Jadi dapat disimpulkan secara keseluruhan bahwa prosedur dalam mengukur harus memperhatikan beberapa hal. Pertama, tentukan objek yang dapat diukur di sekitar kita. Kedua, tentukan besaran apa atau apa saja yang dapat diukur dari objek tersebut, dan kemudian tentukan alat ukur yang tepat untuk menentukan nilai besaran. Demikianlah pemaparan materi dari saya pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas kesempatan dan perhatiannya. Jumpa lagi dengan video berikutnya dengan tema yang tentu lebih menarik, asik, dan menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.